Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Monica Dana Parasmita dengan NPM 24130535153 kelas 2E. Di video kali ini saya akan menyimpulkan resume PKN saya dari buku Filsafat Politik bab 3 yang berjudul Plato, ilmu kekuasaan kerajaan. Plato sendiri adalah filsuf yang dihormati sepanjang zaman. Ia lahir pada tahun 427 sebelum Masehi. Pada masa mudanya, Plato sangat tertarik pada dunia politik dan ia pun aktif pula ikut masuk mendalami dunia politik. Tepat setelah perang Peloponnesia, saat itu pemerintah Athena yang berkuasa dan menduduki kekuasaan. Ada kelompok yang beranggotakan sekitar 30 orang yang pada saat itu Plato juga masuk ke dalam kelompok tersebut. Tapi tidak lama berselang dari itu, Plato pun menarik diri dari kelompok tersebut karena menurutnya kekuasaan sudah mengecewakannya. Karena banyak peristiwa-peristiwa atau perbuatan-perbuatan dari penguasa yang mengecewakannya. Saat kaum Demokrat kembali memimpin, ia pun mulai tertarik lagi, tetapi kaum Demokrat sendiri itu hanya untuk dimatikan karena pemerintah baru itu menghukum mati teman sekaligus gurunya yang bernama Socrates. Lalu, dalam perkembangannya, menurut Socrates sendiri yang diketahui adalah guru Plato, kebajikan adalah pengetahuan orang-orang yang bijak. Ia adalah orang yang mengetahui. Berbeda dengan orang yang berdosa, ia adalah orang-orang yang bodoh. Socrates juga dalam pemikirannya pernah berkata, pengetahuan yang benar pasti akan membimbing ke tindakan yang benar pula. Tetapi jika itu tindakan jahat, itu adalah akibat dan wawasan yang kurang baik. Ada 4 konsep yang fundamental atau yang mendasar untuk filsafat Plato itu sendiri, yaitu kebajikan adalah pengetahuan, ketidaksetaraan antar manusia, lalu negara sebagai institusi alamiah, tujuan negara. Lalu Plato sendiri mengupayakan untuk menjelaskan kepada manusia di segala usia bahwasannya etika adalah bagian dari integral dan politik. Filsafat politik sendiri ia mempresentasikan sebuah pandangan yang ekstrim terhadap kaum sofis. Kaum sofis sendiri itu adalah guru keliling yang menjadikan kehidupan mereka dengan menawarkan instruksi kepada kaum muda. Mereka tidak membentuk sekolah filsafat sendiri yang biasanya mengajarkan apapun yang diinginkan pelajar. Kebanyakan para sofis sendiri adalah skeptis atau tidak peduli yang menolak eksistensi norma-norma universal perilaku manusia apapun. Secara terbuka, mereka menyatakan bahwa melalui teknik mereka, cara yang buruk bisa dibuat menjadi lebih baik. Itu adalah definisi dari para sofis sendiri. Lalu, Plato sendiri tampak pada manusia yang memang terlahir sebagai makhluk rasional, tidak lupa dengan moral keberadaan yang dapat melalui waktu dan tempat. Jadi, seorang Plato ini sendiri adalah filsuf yang pemikirannya atau ajaran-ajarannya sangat berpengaruh bagi pemikiran politik, khususnya di Yunani pada saat itu.